Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'd. Baik, kita masih di bab tentang sifat dari sembahan selain Allah ya. Ya. Yusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Di masail ya. Ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala wal mu'allif rahimahullahu ta'ala fihi masailu. Al-ula tafsir ayatain. Al-thaniyatu qissatu Uhud. Al-thalithatu kunutu sayyidil mursalin wa khalafahu sadatul awliya'i yu'amminuna fi sholati. Baik. Kata beliau fihi masailu. Al-ula tafsirul ayatain. Dua ayat surah Al-A'raf dengan surah Fatir. Ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahum nasra. Ini pensifatan untuk sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Disifati bahwasanya mereka ini tidak bisa menciptakan sesuatu apapun. Yang kedua, mereka lah yang diciptakan. Artinya mereka makhluk. Yang ketiga, mereka tidak bisa menolong dirinya sendiri. Iya. Tidak bisa menolong, sama sekali tidak menolong. Oleh karena itu dia dengan la yastati'una lahum nasra. Kalau ditakdir dengan la yansuruna, ini disebutkan boleh mungkin saja dia mampu, tapi dia tidak menolong. Ini ditakdir dengan la yastati'una lahum nasra, betul-betul mereka tidak mampu, tidak ada kemampuan, tidak ada kudrah untuk menolong dirinya. Dan yang terakhir, mereka tidak mampu menolong orang lain. Kalau dirinya saya tidak mampu, bagaimana orang lain? Ini tafsiran dari sifat yang selain disembah sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini bab membahas tentang sifat mereka. Syahidnya, kalau mereka ini tidak memiliki apa-apa, ya, lalu kenapa kalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segala sesuatu? Iya, ini hujjah untuk mereka. Dari sembahan yang mereka sembah tidak ada apa-apanya. Di ayat kedua, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Mereka tidak memiliki apa-apa, bahkan dari sedikit. Seperti apa yang ada di kurma itu. Tipis, kecil, tapi mereka tidak memiliki apa-apa. Mereka tidak memiliki apa-apa. Iya. Wa in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Kalau kalian berdoa kepadanya, mereka tidak mendengar. Berarti menafikan pendengaran. Walau sami'u, kalaupun mereka mendengar, mastajabu. Mereka tidak bisa menjawab doamu. Jadi mereka tidak memiliki apa-apa. Kemudian mereka tidak mendengar. Kalaupun mereka mendengar, mereka tidak bisa menjawab. Lalu, untuk apa kalian berdoa kepadanya? Ya? Kenapa kalian meninggalkan Allah Subhanahu wa taala yang mendengar doa dan menjawab doa? Yang memiliki segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Maliki yaumiddin. Lahu mulku samawati wal ardh. Ini tafsirannya untuk bab ini, ya. Jadi bab yang sebelumnya itu menjelaskan tentang kepemilikan. Ya, bahwasanya Allah lah yang dimintai pertolongan, Allah lah yang dimintai isti'anah, istighatsah. Iya, bernazar hanya untuk Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Ini semuanya. Dengan ini, maka pantasnya kita menyerahkan ibadah hanya kepada Allah. Karena dia pemilik semuanya. Sekarang menjelaskan tentang lawannya. Bagaimana sembahan Allah Subhanahu wa taala ini, sembahan selain Allah ini itu tidak memiliki apa-apa. Maka justru menguatkan bahwasanya hanya Allah yang pantas untuk disembah. Karena selain Allah tidak memiliki apa-apa. Akan disebutkan oleh syarah nanti itu perbandingan antara dua hal ini. Perbandingan antara dua hal ini yang semakin mengkokohkan bukti-bukti tauhid. Bahwasanya tidak ada yang sembah yang hak disembah kecuali Allah. Ya? Ini dua ayat. Tafsirannya dua ayat menyebutkan sifat. Dalam ayat lain juga banyak. Kata Ibrahim, ya abad lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'an. Ini sifatnya juga. Wahai bapakku, kenapa engkau menyembah kepada sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak bisa mencukupkan kau sedikit pun? Tidak memiliki apa-apa. Ya? Tidak memiliki apa-apa. Ini dari sifat-sifat
sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan banyak dalam Al-Qur'an. Dan ini juga disebutkan dalil-dalil tauhid. Bukan dalil tauhid, hanya menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memiliki ini, cuma Allah Subhanahu wa taala diberikan, yang mampu memberikan pertolongan, tidak juga. Dalil tauhid juga adalah bagaimana Allah mensifati sembahan selain Allah. Itu juga dalil tauhid. Sebagaimana akan disebutkan dalam musannaf nanti. Kemudian kata beliau, kisah Uhud. Kisah Uhud. Apa kisah Uhud di sini? Nabi SAW dia apa? Nah, disakiti. Ya? Dihilangkan giginya. Apa yang bisa kita ambil? Nabi SAW manusia biasa. Ya? Manusia biasa. Dia hamba dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Keutamanya cuma Allah Subhanahu wa taala memberikan kerasulan padanya. Tapi tidak memberikan tasarruf pada alam, tidak ada. Dia tidak bisa menolong dirinya. Karena yang menolong itu hanya Allah. Ya? Ini lagi kisahnya. Ya, tidak bisa menjaga dirinya. Bagaimana lagi mau menjaga orang lain? Orang yang menyembahnya ini dalil. Iya. Dalil untuk mereka. Orang yang bertawassul kepada Nabi SAW, minta kepada Nabi SAW. Nabi SAW sudah meninggal. Iya. Di masa hidupnya dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa dia tolong dirinya. Kecuali dia minta kepada Allah SWT, Allah yang menolong. Jadi ini kisah menunjukkan bagaimana pendalilan bahwasanya kalau Nabi SAW, ya, utusan Allah, Rasul Allah tidak bisa menolong dirinya. Lalu bagaimana lagi orang di bawahnya? Ya, lalu lagi orang yang di bawah dari Nabi SAW. Lalu kenapa kalian menyembah kepadanya? Itu dia syahid. Lalu kenapa kalian menyembah kepadanya yang tidak bisa menolong dirinya sendiri, bahkan apalagi menolong orang lain? Kata beliau yang ketiga, kunutu sayyidil mursalin wa khalfahu sadatul awliya yu'minuna bis shalah. Perhatikan, apa yang diinginkan musannif di sini? Bukan menetapkan tentang adanya kunut, enggak. Ya, bukan penetapan fikih di sini. Tapi yang diinginkan di sini antum lihat bagaimana Rasulullah SAW itu berdoa kepada Allah. Diaminkan oleh sahabatnya, sadatul awliya. Ya, menunjukkan mereka ini minta tolong kepada Allah, mengadu kepada Allah, yang dimana ini adalah Rasul dan di belakangnya adalah para sahabat, orang-orang paling soleh setelah para nabi. Iya, sahabat yang paling manusia yang terbaik, manusia terbaik. Bagaimana dia meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ditolong. Iya. Ini yang diinginkan syahidnya, bukan ditetapnya adanya kunut, tidak. Tapi yang diinginkan apa? Bagaimana mereka ini sempurna dari keimanan, ya, berada di zaman terbaik bersama Nabi SAW, dan bersama itu masih mengadu kepada Allah, menunjukkan bahwa mereka tidak bisa apa-apa dan Allah yang memiliki segala sesuatu. Dipaham? Iya. Yang keempat, ar-rabi'atu anna al-mad'u 'alaihim kuffarun. iya. Bahwasanya yang didoakan kejelekan atas mereka ini orang kafir. Ini didoakan kepada Safwan ibn Umayyah, Suhail ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham. Ini bukan pengkhabaran bahwasanya mereka ini orang kafir. Iya. Mereka kafir pada saat itu, ya, ketika didoakan kejelekan kepada mereka. Karena ketiganya ini masuk Islam. Iya. Semuanya masuk Islam. Tiga-tiganya ini masuk Islamnya dan bagus keislamannya. Di antara mereka ada yang ikut bersama Nabi SAW berperang, iya, jihad. Tapi kata beliau, al-mad'uwa alaihim kufar. Maksudnya yang diinginkan di sini bahwasanya Nabi SAW itu tidak memiliki apa-apa, ya, tidak memiliki apa-apa terhadap mereka walaupun mereka ini orang kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laisa laka minal amri syai'." Tidak ada untukmu sesuatu walaupun itu orang kafir. Yang didoakan siapa ini? Orang kafir, ya kan? Tapi bersama itu Allah Subhanahu wa taala, orang kafir itu jelas, ya kan? Berbuat kekafiran kepada Allah, menyembah kepada selain Allah, ya kan? Benci kepada syariat Islam. Tapi Nabi SAW mendoakan, namun dilarang oleh Allah. Menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak memiliki sedikit pun sampai pada orang kafir. Lalu kenapa kalian menyembah kepada Nabi SAW? Atau menyembah pada orang di bawahnya? Atau bahkan tidak diketahui bagaimana keadaan. Jadi pendalilan bahwasanya semua perkara itu hanya milik Allah. Karena tiga-tiganya ini,
itu masuk Islam. Masuk Islam, maka disebutkan nanti oleh musannif. Paham nih maksudnya? Ya, bukan pengkhabaran ini karena jelas mereka ini orang kafir di saat itu. Tapi yang diinginkan di sini bahwasanya bersama dengan kekafirannya mereka, Allah SWT memberikan tambih pada Nabi kita Muhammad bahwasanya tidak ada untuk sesuatu apapun. Tidak ada untuk sesuatu. Nah, Al-khamisatu annahum fa'alu asya'a ma fa'alaha al-ghalibul kuffar. Minha syajjuhum nabiyahum wa hirsuhum ala qatlihi wa minha at-tamthilu bil qatla ma'annahum banu ammihim. Yang kelima, mereka ini melakukan sesuatu apa yang dilakukan kebanyakan dari orang kufar. Mereka berikan melampaui batas, ya. Mereka melampaui batas. Di antaranya, ya mereka menyakiti, melukai, ya, kepala atau wajah dari Nabi Muhammad SAW. Dan mereka semangat untuk membunuh Nabi SAW. Wa minha, di antaranya juga adalah at-tamsil, yaitu bil qatl. Kalau dia membunuh itu mencincang-cincang, ya, bisa dari lengannya, tangannya, kepalanya, kakinya, semua badannya. Ma'annahum banu ammihim, bersamaan itu mereka ini, ya, mereka adalah dari anak paman mereka, ya, yang mereka bunuh. Mereka, jadi maksudnya di sini adalah bahwasanya Nabi SAW bersamaan dengan mereka ini kufar, ya, dan yang kedua mereka ini menyakiti Nabi Muhammad SAW. Mereka ini mau membunuh Nabi SAW. Mereka ini melakukan kalau membunuh mencincang-cincang. Namun tatkala Nabi SAW mendoakan untuk mereka kejelekan, apa kata Allah? Laisa lakum min amri syai'. Sama sekali Nabi SAW tidak memiliki apa-apa. Ya, jadi semua ada pendalilannya ini, penafian dari kepemilikan Nabi SAW itu menafikan bahwa tidak ada sembahan yang hak yang memiliki apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW itu disembah, tapi tidak memiliki apa-apa. Lalu kenapa kalian meninggalkan Allah yang memiliki sesuatu, memiliki segala sesuatu? Ya, ini dalil untuk mereka yang menyembah Nabi SAW. Lihat, orang kafir menyakiti Nabi, mau membunuh Nabi. Nabi mau berdoa kepadanya, berdoa kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tapi Allah laisa lakum min amri syai', tidak ada. Tidak ada, karena perkara semua di tangan Allah. Ya, menunjukkan bahwasanya hanya Allah yang berhak, karena mereka Allah yang memiliki segala sesuatu. Paham tak? As-salisatu anzalallahu alaihi fi dzalika laisa laka minal amri syai'. Iya. Turun ayat pada hal tersebut, laisa laka minal amri syai'. Iya. Kalau Nabi SAW diputus untuknya perkara tidak memiliki apa-apa, lalu selainnya lebih lagi dari siapa yang dibawa Nabi SAW. Iya. Terus As-sabi'atu qawluhu aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fataba 'alaihim fa'amanu. Iya, kata Allah laisa laka minal amri syai' aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum. Tidak ada untukmu Muhammad dari perkara sedikit pun, atau dia bertobat, atau mereka ini akan, atau Allah akan mengadabnya. Tidak ada. Fataba 'alaihim fa'amanu, ini dari kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada tahu perkara. Tidak ada tahu. Mereka ini didoakan laknat doa dari Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi SAW, tapi dilarang. Iya. Karena kebenciannya dia, bersama dengan kebenciannya dia mau membunuh Rasul, menyakiti Rasul, ya. Tapi karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, lihat Allah memberikan hidayah dan dia masuk Islam. Bahkan membantu Nabi SAW pada dia. Ya, jadi semua itu di mana? Semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki segala sesuatu. Kita tidak minta apa-apa. Ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa hanya kepada Allah. Jangan kepada selain Allah, karena selainnya sampai Nabi saya tidak memiliki apa-apa. Baik, terus. At-taminatu al-qunutu fin nawazil. Iya, qunut bin nawazil. Ini disyariatkan, tapi disyariatkan ini pada semua salat. Ketika adanya gangguan terhadap kaum muslimin. Ya, bukan terkhusus pada salat saja. Dari satu salat, tapi setiap salat namanya qunut nawazil. Qunut nawazil namanya qunut yang ketika ada terjadi sesuatu. Ya.
dari orang kafir terhadap kaum muslimin, ya, bentuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun datang dari Allah Subhanahu wa taala seperti banjir apa semua, ini tidak ada. Kalau khusyuk ada diperintah untuk sholat gerhana, ya. At-tasi'atu tasmiyatul mad'u'i 'alaihim fi sholati bi asma'ihim wa asma'i abaihim. Ini penyebutan nama ketika seorang berdoa dalam sholat, ya, namanya, kemudian nama bapaknya, fulan bin fulan. Ini boleh disebutkan, dan ini bukan disebutkan muslimin, bukan dari kalaman nas. Ya, bukan dari kalaman nas. Ini doa, masuk dalam doa. Doa itu ada dalam doa itu ada dalam sholat, ada dalam sholat. Ya, bolehnya. Adapun dikatakan di sini la'nul muayyan fil qunut yang ke-10, iya, ini maksudnya doa laknat untuk mereka, bukan laknat untuk mereka, tapi doa. Iya, doa dengan laknat untuk mereka. Dan ini ala sabil ta'yin, itu dibolehkan disebutkan. Adapun sabil takhsis, iya, muayyan, ini dilarang. Ini dilarang. Jadi berdalilkan dengan hadis ini boleh seorang berdoa sholat dengan penyebutan nama. Disebutkan Muslimin dalam Al-Wahid Allah Ta'ala yang dari ini. Al-hadiyata asyarah qissatuhu sallallahu alaihi wasallam lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Iya, kata beliau lamma unzila alaihi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ini dalam hadis. Ya. Tatkala turun ayat ini, Nabi SAW berdiri untuk mengingatkan secara umum dari kaum Quraisy, kemudian secara umum dari pamannya, dan bibinya, kemudian secara khusus lagi kepada anaknya. Kata Nabi SAW, la ugni anki minallahi syai'a. Secara umum, la ugni ankum minallahi syai'a. Saya tidak memiliki apa-apa. Saya tidak bisa menolongmu. Sampai anak pun tidak bisa menolong. Bersama dengan itu, Nabi SAW adalah utusan Allah, ya, bisa menyelamatkan semua perkara di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, At-thaniyata asyarah jadduhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amri bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ila al-jununi. Jadduhu, ya. Jadduhu kayaknya di kasrah, ya. Jadduhu itu cocok. Semangat Nabi SAW pada perkara ini. Iya, bagaimana Nabi SAW dalam perkara tauhid itu semangat, ya, menyebarkan tauhid. Dari sisi mana? Bihaitsu fa'ala ma nusiba bisababihi ilal junun. Dari apa yang dilakukan itu dikatakan dia majnun, sahir. Ya, jadi orang yang berdakwah kepada tauhid, berdakwah kepada Islam, ya, itu kadang disandarkan kepadanya hal yang tidak bagus. Iya, seperti ini. Dan ini ada terjadi pada bukan tadi kan di mana? Di surah Zariyat. Kadzalika ma atal ladzina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Iya. Demikianlah datang Rasul dari sebelum kalian ini pasti disebutkan apa? Mereka disebutkan sahir, majnun. Iya. Nabi SAW melakukannya banyak. Ya. Kalau ditanya kenapa mereka melakukan Nabi SAW junun, sahir, kahin? Alasannya apa? Karena mereka tidak punya lagi dalil untuk membantah Nabi SAW. Tidak ada lagi. Mau bantah apa lagi? Bukti jelas, dalil jelas. Tidak bisa lagi dia sifati Nabi SAW kecuali dengan ini. Karena kalau ini keluar dari akal. Junun, ini orang sembarang dia bilang. Ya, sahir, ini tukang sihir. Kahin, ini dukun. Ya, jadi ini alasan dikeluarkan. Ya, supaya apa? Orang tidak menerima dia. Ada yang orang menerima ucapan orang gila. Walaupun benar. Orang gila ini
Bang Nabi. Pasti bilang begitu. Antum tidak akan percaya. Ya kan? Sahir, kahin, ada? Tidak ada. Oleh karena itu mereka melakukan Nabi SAW, ya, dengan lakop seperti ini. Begitu juga ahli sunnah saat ini. Kata beliau, wa kadzalika law fa'alahu muslimun al'an. Sebagaimana dia kalau dilakukan orang muslim sekarang. Dakwah kepada kebaikan, kepada akidah, nanti kata kaum musyabbihah, mujassimah, mumatsilah, muharrifah. Banyak model-modelnya. Karena mereka tidak bisa membantah. Iya, jelas dalilnya, burhannya, mereka tidak bisa membantah. Terus saya bilang, oh ini mujassimah, mumatsilah, anu. Iya. Jadi lakopi apa namanya? Lakop yang dimana di tengah manusia ini tidak diterima. Seperti apa sekarang? Kalau tidak tauhid, apa? Wahabi. Hah? Ini tauhid, kenapa untuk Wahabi? Ya, jadi ini masya Allah bagus sekali ucapannya Musan di sini. Ya, dari apa yang disifati Nabi SAW dilakukan ketika berdakwah tauhid, kata beliau demikian pula seandainya Muslim sekarang itu dikatakan melakukan seperti itu, dan itu pun, ya kan? Antum berdakwah tauhid, ya, menyuruh kepada tauhid Islam, jawabannya apa? Wahabi. Ya, kita baca kita tauhid, Wahabi. Ya kan? Padahal kita tahu apa isinya kita tahu. Al-Quran dan Sunnah. Kenapa kita bilang Wahabi? Ya, ini dari dan itu ada ya. Iya. Sebagaimana dalam hadis, ya, al-Islam apa? Apa dalam hadis? Islam datang dengan asing, dan kembali dengan asing. Apa hadisnya bawahnya? Ya, bada Islam ghariban, sayahun gharib. Iya, kama bada. Iya, seperti ini. Di akhir zaman seperti ini, sebagaimana Nabi SAW mulai datang Islam itu secara asing dan kembali juga asing. Di akhir zaman asing. Nah, terakhir الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق ثم نظر فيها وقع في قلوب خواص الناس اليوم tabayyana lahu tarku tauhidi wa gurbatu dini. Kata beliau, qauluhu lil ab'adi wal aqrab. Ini yang jauh dari semua kaum Quraisy. Kemudian yang terdekat dari pamannya, bibinya dan anaknya. La ugni anka min Allah syai'a. Dan sampai pada anaknya, kata beliau, ya Fatimah binta Muhammad, anaknya, anak perempuannya. Ya, bagaimana kasih sayang bapak kepada anak? Luar biasa. Ya, di dunia apa saja biar saya cukupkan. Ya, sampai batin tulang untuk anak. Tapi perkara seperti ini tidak. Ingatkan. La ugni anki min Allah syai'a. Jangan, saya tidak bisa memberikan apa-apa. Saya tidak bisa mencukupkanmu sesuatu pun tidak hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW berkata, Abu Thalib mau meninggal. Nabi SAW bertanya, apa kata Nabi? Ya Nabi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajjuka bihi inda Allah, biha inda Allah. Iya, tidak bisa. Ya Nabi sudah, nanti saya tanggung jawab. Tapi tempuh, ucapkan la ilaha illallah, ini akan menjadi kalimat yang akan menjadi hujjah untuk. Iya. Dari Nabi SAW mengatakan, ya Nabi, tenang saja. Seperti ini. Tidak. Masuk dalam Islam. Iya, lakukan amalan menjadi tanggung jawab ketika berhadapan dengan jumlah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza sarraha wa huwa sayyidul mursalin. Kalau di tasrih dijelaskan secara jelas bersamaan dia ini adalah sayyidul mursalin. Iya. Sayyidul mursalin. Dikata apa? Pemimpin para rasul. Iya. Ana sayyidu bani Adam yaumul qiyamah wala fakhr. Saya pemimpin untuk semua manusia dari Bani Adam semuanya dan tidak sombong. Tapi karena itu tidak bisa memiliki apa-apa. Ya, bi'annahu la yughni syai'an an sayyidati nisa'il alamin.
Sayyidatul Nisa'il Alamin, Fatimah, tidak bisa memiliki apa-apa. Sayyidul Mursalin kepada Sayyidatul Nisa'il Alamin tidak bisa. Ya, tidak ada. Orang terhormat semua. Ya, orang memiliki kedudukan di sisi Allah, tapi tidak bisa. Bisa Pak. Wa amana nisa'u wa amana al-insanu annahu la yaqulu illa al-haq. Dan manusia beriman bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berucap kecuali yang hak. Perhatikan, kalau seperti ini, summa nazara fi ma waqa'a fi qulubil khawasin nas al-yawm. Kemudian kalau dilihat juga dari apa yang terjadi pada hati-hati khawasin nas al-yawm, yang dimana mereka minta kepada Rasul, ya, pada manfaat dan menahan dari bahaya. Antum lihat kan, ya Rasulullah meninggal, ya, sengaja rihlah kepada ke Masjid Nabawi untuk ziarah, minta kepada Rasulullah, memanggil Rasulullah, ya. Maka kata beliau, tabayyana lahu tarku tauhid wa hurmatul din. Maka jelas bagaimana mereka ini meninggalkan tauhid dan bagaimana asingnya itu agama. Karena jelas-jelas Rasulullah SAW tidak bisa memberikan apa-apa. Lalu kenapa kalian masih mau berdoa pada Rasulullah SAW? Maka yang ini hilanglah tauhid, dan yang ini juga jelas pokoknya agama itu sudah asing. Tapi kita baca syarah. Syarahnya mau coba. ثم قال المؤلف رحمه الله الشرح باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون هذا شروع في براهين التوحيد وأدلته فالتوحيد لله من براهين النقلية والعقلية ما ليس لغيره فتقدم أن التوحيدين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات من أكبر براهينه وأضخمه فالمتفرد بالخلق والتدبير والمتوحد في الكمال المطلق من جميع الوجوه هو الذي لا يستحق العبادة سواه. Nah, kata beliau qala syarih bab qoulillahi ta'ala ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Ya. Ini istifham inkar, sudah lewat ya. Kata beliau hadza syuru'un fi barahin tauhid wa adillatiha. Ini awal. Ya. Pada bukti-bukti tauhid dan dalil-dalilnya. Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dari bukti yang datang dalam Al-Qur'an, sunnah dan akal. Iya. Ma laisa li ghairihi, apa yang tidak ada untuk selainnya. Jadi tauhid itu datang secara akal, secara Al-Qur'an nas, dan datang secara akal. Perhatikan. Fataqaddama anna tauhid rububiyyah wa tauhid asma wa sifat min akbari barahin wa aqsamiha. Kata beliau tauhid rububiyah dan tauhid asma sifat itu dari dalil yang paling besar dan paling agungnya. Iya. Bukti yang paling besar dan paling agungnya untuk tauhid apa? Rububiyah. Lihat. Wal mutafarrid bil khalq wa tadbir. Orang yang bersendirian dalam penciptaan dan pengaturan. Wal mutawahhid fil kamalil mutlaq, dan orang yang bersendirian, ya, pada kesempurnaan secara mutlak dari seluruh sisi, ya, itulah huwa alladhi la yastahiqqul ibadata siwa. Itulah yang tidak ada berhak sembahan kecuali padanya. Ya, sudah lewat ini. Adabah lillah, an-nadar lillah, isti'anah lillah, istighatsah lillah, doa lillah. Ini semua. Ya, dia menciptakan, dia mengatur, dia mengeluarkan, dia memasukkan, dia menghidupkan, dia matikan, semuanya. Ini kesempurnaan. Ini dalil barahin tauhid. Bahwasanya tidak ada, kalau seperti ini tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali dia. Ya. Sekarang kalau ini sudah dari bab ini akan dibahas tentang barahin tauhid juga dari sisi apa? Pensifatan sembahan selain Allah. Ini juga barahin tauhid uluhiyah. Kata beliau, وكذلك من براهين التوحيد معرفة أوصاف المخلوقين ومن عبد مع الله فإن جميع ما يعبد من دون الله من ملك وبشر ومن شجر وحجر وغيرها كلهم فقراء إلى الله عاجزون ليس بيدهم من النفع مثقال ذرة
ولا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا والله تعالى هو الخالق لكل مخلوق وهو الرازق لكل مرزوق المدبر للأمور كلها الضار النافع المعطي المانع الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع كل شيء وله يكسر ويصمد ويخضع كل شيء. Nah, kata beliau, demikian pula dari barahin tauhid adalah mengenal sifat-sifat yang disembah dari makhluknya dan siapa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kata beliau, karena seluruh dari apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki apa-apa. Ya, dari malaikat, manusia, pohon, batu dan selainnya, semuanya itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifatnya. Ajizuna laisa biyadihim minan naf'i misqalu darrah. Mereka lemah. Tidak ada di tangan mereka sedikit pun dari kebaikan, manfaat. La yakhluquna syai'a. Mereka tidak menciptakan. Wa hum yukhlaqun. Mereka yang menciptakan. Ini sifat-sifatnya. Wala yamlikuna darran wala naf'a. Tidak memiliki bahaya, tidak bisa memberi bahaya. Tidak bisa menahan bahaya. Tidak bisa memberi manfaat. Tidak bisa mematikan, tidak bisa menghidupkan, dan tidak bisa membangkitkan. Ini sifatnya. Ini dalam surah Al-Furqan ini. Ya. Wallahu ta'ala huwal khaliqu likulli makhluk. Dan Allah yang menciptakan untuk semua makhluk. Pencipta. Wa huwar raziq likulli marzuq. Iya. Sekarang makhluk ini diciptakan. Yang menciptakan itu Allah. Makhluk ini diberi rezeki. Yang memberi rezeki siapa? Allah. Al-mudabbiru li umuri kulliha. Yang mengatur. Makhluk yang diatur. Ad-dar an-nafi'. Yang memberikan bahaya, yang menahan bahaya dan memberikan manfaat. Al-mu'ti al-ma'ni. Yang memberi dan menahan. Ya? Memberi dan menahan. Ini lewat di mana di ayat. Wa yamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Ya? Wa yamsasqallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Iya. Tidak ada. Tidak ada yang bisa, kalau Allah memberikan bahaya, tidak ada yang bisa mengangkat bahaya itu kecuali Dia. Dia memberi, Dia menahan, Dia memberi. Alladzi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi yarji'u kullu syai'. Di tangannya lah segala sesuatu dan segala sesuatu akan kembali kepadanya. Walahu yaqsudu wa yasmudu wa yakhdu'u kullu syai'. Dan untuknya lah segala sesuatu itu mereka memaksudkan. Iya. Dan mereka tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasmudu, dan mereka butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dalil juga pensifatan makhluk Allah dan siapa yang disembah selain Allah itu juga dalil barahin. Bahwasanya mereka tidak ada sama sekali hak untuk disembah. Membuktikan bahwasanya yang disembah yang pemilik segala sesuatu itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. فأي برهان أعظم من هذا البرهان الذي أعاده الله وأبداه في مواضع كثيرة من كتابه وعلى لسان رسوله فهو دليل عقلي فطري كما أنه دليل سمعي نقلي على وجوب توحيد الله وأنه الحق ودليل كذلك على بطلان الشرك. Lihat, kata beliau, maka bukti mana lagi yang paling agung dari bukti ini? Tidak ada. Yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengulangnya dan menampakkannya di beberapa tempat dalam Al-Quran dan dalam hadis yang datang dari Rasulullah SAW. Maka hal seperti ini adalah dalil akli fitri. Iya. Bagaimana bisa seorang yang tidak memiliki apa-apa disembah? Bagaimana bisa seorang yang tidak mendengar dimintai doa? Bagaimana bisa? Masuk akal tidak? Seorang yang tidak bisa membantu, antum minta bantuan. Ini dalil akal, fitri. Fitri tidak ada orang kalau sudah lemah itu tidak ada orang mau minta tolong kepadanya. Tidak ada, jelas. Antum tahu dia miskin, antum pinjam uang. Ini namanya patotoai. Iya, ya kan? Orang bodoh masa antum tahu tidak milik apa-apa, antum minta.
Makanya dikatakan selain dari dalil akli, dalil nakli, ini juga dalil akal. Iya. Dalil akal. Kata beliau, kama annahu dalilun sam'i. Maksudnya, bagaimana tauhid Allah Subhanahu wa taala, perkataan Allah Subhanahu wa taala itu dalil sam'i wa akli. Bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Ya, perintah untuk tauhid kepada Allah, perintah ibadat kepada Allah. Ala wujubi tauhidillah. Dalil atas wajibnya bertauhid kepada Allah, wa annahu al-haq, dan dia sembah yang hak. Dzalika bi anna ma yad'una min dunihi, dzalika bi anna Allahu al-haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil. Ya. Kenapa batil? Karena tidak memiliki apa-apa. Ya, yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala, wa dalilin kadzalik ala butlan syirk. Jelas. Nah, وإذا كان أشرف الخلق على الإطلاق لا يملك نفع أقرب الخلق إليه وأمسهم به رحما فكيف بغيره فتبا لمن أشرك بالله وساوى به أحدا من المخلوقين لقد صلب عقله بعدما صلب دينه. Kata beliau, kalau ini untuk Nabi, kalau saja Ashraful Khalq Nabi SAW itlaq, mutlak, tidak ada tafsir, itu tidak memiliki naf'an kepada makhluk yang paling dekat dengannya, itu anaknya. Wa masahum bi rahman, dan yang paling dirahmati siapa itu? Fatimah. Pamannya juga. Lihat, pakai itu bagaimana lagi yang selainnya? Lalu kenapa untuk menyembah? Berdoa kepada Nabi. Ya? Fabattan liman asyraka, maka celaka untuk orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dan menyembahkan dengannya seseorang dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi. Laqad tuliba aqluhu, kata beliau, akalnya sudah hilang setelah hilang agamanya. Ini dari akal. Nabi SAW tidak bisa menolong anaknya yang dia cintai, yang paling dekat. Dan bagaimana antum? Ini pasti. Nah, perhatikan. Fana'utul bari ta'ala, terus. فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر برهان على أنه لا يستحق العبادة إلا هو. فنعوت الباري تعالى وصفات عظمته وتوحده في الكمال المطلق أكبر. Lihat. Dan sifat al-bari Allah Subhanahu wa taala, dan sifat keagungannya dan keesaan Allah Subhanahu wa taala pada kesempurnaan yang mutlak ini lebih besar. Burhan, dalil, bukti yang paling besar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Masya Allah, ini bagus. Ya. وكذلك صفات المخلوقات كلها ganti. وما هي عليه من النقص والحاجة والفقر إلى ربها في كل شؤونها وأنه ليس لها من الكمال إلا ما أعطاها ربها من أعظم البراهين على بطلان إلهية شيء منها. Kata beliau, demikian pula sifat makhluknya seluruhnya, dan apa yang dimiliki dari kekurangan dan kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala pada segala perkaranya. Bahwasanya mereka tidak memiliki apa-apa dari kesempurnaan kecuali apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dan ini dari a'zamul barahin. Kalau keesaan Allah, kesempurnaan Allah, a'zamul barahin fi tauhidih, tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia, maka pensifatan makhluk bahwasanya tidak memiliki apa-apa, dia adalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga menjadi bukti besar bahwasanya kebutlanan dari sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Paham toh? Iya, pendalilan sifat Allah Subhanahu wa taala, Dia yang berizki, Dia mengatur, ini bukti terbesar bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan pensifatan kekurangan terhadap sembahan selain Allah dan makhluknya, ini bukti bahwasanya sembahan selain Allah itu apa? Batil. Paham toh? Dua berbeda. Terus, فمن عرف الله وعرف الخلق اضطرت هذه المعرفة إلى عبادة الله وحده وإخلاص الدين له والثناء عليه وحمده وشكره بلسانه وقلبه وأركانه وانصرف تعلقه بالمخلوق خوفا ورجعا وطمعا والله أعلم. Ini terakhir hasilnya. Maka kalau sudah tahu, dia sudah tahu Allah sempurna sifatnya, kemudian juga tahu bagaimana kekurangan makhluknya, maka pengetahuan ini itu ittor, berarti mengharuskan dia
sudah daruri dia mengibadahi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ujung-ujung. Kalau antum sudah tahu Allah yang paling sempurna, sembah dia. Kalau antum tahu bahwa makhluknya ini hanya makhluk biasa, kurang, tidak apa-apa, maka sembah Allah. Jangan sembah dia. Kata beliau, wa ikhlasu ad-din lahu. Dan juga pengikhlasan agama hanya untuk Allah. Wa tsana'u alaihi. Pujian hanya kepada Allah. Wa hamdu wa syukru bilisani wa qalbi wal kani. Ini rukun syukur. Pujian dan kesyukurannya dengan lisan, qalbu dan arkani. Kecuali walhamdu itu dengan lisan dan qalb. Adapun syukur dengan lisan, qalb dan arkani. Wa sarrafa ta'alluquhu, dan pergantungannya itu dia palingkan dari selain makhluknya dalam keadaan dia takut, roja dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ini 3 poin terakhir ini bagus, Tuhan bisa tandai bagus. Barahin akan kesempurnaan Allah, menunjukkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Barahin kekurangan makhluknya, menunjukkan bahwasanya menyembah selain Allah adalah sembah selain Allah itu batil. Dan terakhir, kalau sudah tahu yang pertama dan yang kedua, menunjukkan bahwasanya orang itu mengharuskan dia hanya menyembah kepada Allah dan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi insyaallah dengan masuk di bab baru ini. Alhamdulillah,